Helium tadi maju dulu ke depan. Golongan 8A pembulan dalam Apa itu 18 ini? golongan dalam tabel periodik disebut mulai karena unsur-unsur ini sangat stabil. Lalu ada klorin. Klorin adalah unsur kimia dengan disebut Cl dan atom hidrogen. Senyawa ini adalah halogen yang kedua paling ringan. Berada di antara klorin dan ionin. Dalam tabel periodik dan sifat-sifatnya sebagian besar di antara mereka. Klorin berwujud gas berwarna kuning hijau pada suhu utama. Suhu ini merupakan elemen sangat reaktif dan oksidator. Kuat klorin Namanya semua salah. Di kelas 10 kita sudah ada itu. Menuliskan nama atom itu adalah huruf pertama harus besar. Karbon adalah gas kedua yang paling jauh di atmosfer. Lebih banyak ditemukan di gas alam, sementara Ulang baca raja dari atas. Sumber utama gas mulia itu adalah udara, kecuali sumber utama gas mulia adalah udara, kecuali untuk helium dan radon. Helium lebih banyak ditemukan di gas alam, sementara helium rabon berasal dari radon berasal dari pertemuan panjang radioaktif untuk aluminium dan berhubungan langsung radio. Jumlahnya yang sangat sedikit di atmosfer atau di udara membuat gas mulia disebut juga dengan udara. copet nanti. Sifat fisisnya nggak usah masuk ke sifat kimianya. Coba, ayo. Hah? Iya, maksudnya itu nggak usah dibahas itu. Ini aja sifat kimianya. Ayo. Berarti tujuannya cuma membahas unsur-unsur. Walaupun tidak semua dibahas secara mendetak. Ada kelompok-kelompok tertentu di sini. Itu apa? Itu apa? Gas mulia, alkali tanah. Periode ketiga, transisi periode kedua. Itu yang lebih dalam kita bahas. Tapi Kami mau tanya, kayak mana menurut Adek perkembangan bahasa yang udah terjadi di kelas kalian? Maksudnya perkataan kami di kelas gitu baku atau tidak? Iya. Sebenarnya tergantung situasi aja Kak. Kalau misalnya semakin dekat
temannya atau satu circle, mungkin bahasanya akan lebih tidak sopan daripada teman-teman yang kurang dekat atau guru. Tergantung kita menempatkan posisi aja. Menurut ada nggak hubungannya lingkungan yang baik dengan perkembangan bahasa yang baik juga? Iya, dulu saya sekolah di Islam gitu kan sekolahnya. Bahasa lain nggak pernah sama sekali cakap kotor gitu. Tapi semenjak masuk negeri kita ikut suasana. Berarti ada dong faktornya. Iya. Kan? Seandainya seseorang tidak bisa berbicara dengan baik atau public speaking-nya tidak lancar, apakah menurut Ada itu kedepannya dia pantas untuk mendapatkan pekerjaan? Menurut opini saya pribadi, pantas, tapi tidak di bagian publisher atau bagian yang depan orang customer, tapi di bagian balik layar seperti dia hanya untuk mencatat-catat bagian komputer atau bagian lainnya kayak sekretaris gitu, tanpa melibatkan atau menggunakan skill komunikasi. Dan juga kan untuk kedepannya nih, Ada pengen kuliah? Ya. Nah setelah kuliah kan pasti capaiannya itu pengen kerja kan? Ya. Menurut Ada mana lebih baik kita bekerja dengan orang lain, misalnya pemerintahan atau perusahaan, atau kita membangun perusahaan yang dimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain? Untuk personal opinion saya, bagi saya akan mencari pekerjaan dulu di perusahaan orang lain untuk mencari pengalaman, bagaimana kerja di tempat orang, bagaimana kita untuk memperkerjakan orang. Nah dari situ kalau misalnya ilmu saya sudah cukup atau personal branding saya udah cukup, saya sebisa mungkin akan membuka lowongan pekerjaan atau membuka company. Soalnya di Indonesia sekarang kan sangat susah atau cari pekerjaan, apalagi kalau misalnya nggak ada basic skill. Berarti capaian Adek ke depannya itu membuka lapangan pekerjaan? Iya.